Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliaskar Aini dengan NIM 23090360008 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan draft bab 1 hingga bab 3 saya dari penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan dengan menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA berdasarkan dimensi Retail Service Quality Scale atau RSQS studi kasus Retail Florista Bucket. Jadi di sini pertama-tama penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh pentingnya kualitas layanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada bisnis retail. Florista Bucket merupakan usaha retail buket bunga yang ingin memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya keluhan kepada keluhan pelanggan. Namun ternyata dalam 1 tahun terakhir masih terdapat sekitar hingga 5% hingga 7% pelanggan itu menyampaikan keluhan dari layanan. Selain itu juga didukung dari terdapat 8 ulasan di Google Review di mana tuh terdapat 2 ulasan dengan rating yang diberikan adalah bintang 1 atau sekitar dari 25% dari total keseluruhan. Hal ini tuh menunjukkan masih adanya permasalahan pelayanan yang berpotensi menurunkan kepuasan, kepercayaan, dan juga loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode self-qual dan pendekatan RS dengan pendekatan RSQS untuk mengukur kualitas layanan tersebut. Lalu untuk metode IPA sendiri itu akan digunakan untuk menentukan atribut layanan mana saja yang perlu diperbaiki oleh Florista Bucket dan juga prioritas perbaikannya itu di atribut mana saja. Lalu selanjutnya ini terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan, di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat kualitas layanan Florista Bucket berdasarkan kesenjangan antara persepsi dan harapan pelanggan menggunakan metode service quality atau SERVQUAL menggunakan pendekatan dimensi Retail Service Quality Scale. Lalu, kedua, apa saja atribut layanan pada Florista Bucket yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan berdasarkan analisis Importance Performance Analysis. Lalu, ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan atribut layanan untuk meningkatkan kualitas layanan di Florista Bucket. Lalu setelah itu terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini tuh berkaitan erat dengan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, untuk tujuan penelitian pertama itu adalah mengukur tingkat kualitas layanan Florista Bucket berdasarkan kesenjangan antara persepsi dan harapan pelanggan menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL menggunakan pendekatan dimensi Retail Service Quality Scale. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi atribut layanan pada Foresta Bucket yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan berdasarkan analisis importance performance analysis. Lalu yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan atribut layanan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan Foresta Bucket. Lalu untuk manfaat penelitiannya di sini tuh terdapat 3, yaitu bagi universitas, di mana penelitian ini tuh dapat menjadi referensi tambahan terkait kajian kualitas layanan retail menggunakan metode self-qual dan IPA. Lalu yang kedua itu tuh bagi pihak retailnya atau Florista Bucket sendiri, yaitu penelitian ini dapat membantu mengetahui atribut layanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Lalu selanjutnya itu yang ketiga adalah untuk penelitian untuk saya sendiri, di mana penelitian ini akan menjadi sarana penerapan ilmu dari manajemen retail, kualitas layanan, dan juga kepuasan pelanggan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Lalu selanjutnya untuk batasan masalah, di mana saya pada penelitian ini saya membatasi bahwa responden penelitian ini terbatas hanya kepada pelanggan yang hanya membeli produk berupa buket atau karangan bunga pada Florista Bucket. Lalu untuk sistematika penulisan, di mana pertama itu adalah bab 1 terkait pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan terakhir itu bab 5 terkait penutup. Lalu selanjutnya itu adalah landasan teori. Pertama di sini adalah retail adalah penjualan langsung barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi menurut Kotler 2002. Industri ini berkembang di Indonesia sejak 1980-an seiring tumbuhnya kelas menengah. Saat ini retail modern itu maupun tradisional itu terus mengalami pertumbuhan dengan pembukaan gerai baru di berbagai lokasi menurut Pandin 2020 di dalam Meliani DKK 2025. Lalu kualitas merupakan
pengaruh karakteristik produk atau layanan terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau tersirat. Dari pernyataan ini tuh dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau layanan itu akan dianggap memiliki kualitas tinggi jika dapat memenuhi keinginan atau harapan konsumen, menurut Kotler 2005. Lalu untuk kepuasan pelanggan adalah perasaan yang senang yang dirasakan seseorang antara kesan yang diterima dari kinerja atau sistem fungsional suatu produk dan harapan yang diinginkan menurut Kotler 1997. Lalu di sini adalah terdapat 5 dimensi retail service quality scale, yaitu physical aspect, reliability, personal, interaction, problem solving, dan policy. Menurut The Volcker 1996. Awalnya ini untuk 5 dimensi RSQS sendiri itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari 5 dimensi yang ada di Serval. Karena menurut The Volcker sendiri, 5 dimensi yang terdapat di Serval itu masih kurang mampu untuk memenuhi pernyataan-pernyataan untuk kalau misalnya dilakukan penelitian di retail. Jadi The Volcker mengembangkan menjadi RSQS dan terdapat 5 aspek yang berbeda juga. Untuk physical aspect sendiri itu dibagi jadi dua terkait appearance dan convenience, lalu reliability terkait promise dan doing it right, lalu untuk personal interaction itu dibagi lagi menjadi inspiring confidence dan characters helpful, di mana untuk problem solving dan policy sendiri itu tidak terdapat anaknya, tidak terdapat, masih sama seperti yang di awal. Lalu yang terakhir itu terkait service quality, di mana service quality merupakan metode untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan menganalisis kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap layanan yang diberikan. Jenis kesenjangan dalam service itu dapat dilihat pada gambar berikut, di mana itu terdapat ada gap 1 merupakan adalah kesenjangan antara harapan pelanggan yang sesungguhnya versus dengan persepsi manajemen atas harapan tersebut. Lalu untuk gap 2 sendiri merupakan kesenjangan antara persepsi manajemen atas harapan pelanggan versus standar kualitas layanan yang telah ditetapkan. Gap 3 itu merupakan standar layanan yang ditetapkan versus layanan yang benar-benar telah disampaikan oleh pihak manajemen. Untuk gap 4 itu merupakan layanan yang benar-benar disampaikan dengan janji atau komunikasi eksternal kepada pelanggan. Lalu untuk gap 5 sendiri merupakan layanan yang diharapkan pelanggan versus layanan yang telah dipersepsikan pelanggan atau yang telah dirasakan pelanggan. Lalu selanjutnya di sini merupakan ada IPA. Untuk IPA sendiri merupakan teknik importance performance analysis yang dilakukan dengan meminta responden untuk menilai berbagai elemen atau atribut penawaran berdasarkan tingkat kepentingannya dan kinerja perusahaan dalam setiap elemen importance atau performance rating. Teknik ini tuh dikenal dengan istilah performance analysis, di mana untuk IPA sendiri itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 sebagai prioritas utama, kuadran 2 pertahankan prestasi, kuadran 3 prioritas rendah, dan kuadran 4 itu berlebihan. Lalu di sini merupakan adalah penelitian terdahulu. Dapat dilihat pada tabel untuk penelitian terdahulunya, saya mengambil 5 penelitian terdahulu. Lalu untuk objek dan waktu penelitian, untuk objek penelitian sendiri adalah Florista Bucket yang berlokasi di Jalan KS Tubun dalam Gang Jabal Nur nomor 9 Samarinda. Untuk waktu penelitian di sini saya melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan April 2026 hingga bulan Mei 2026. Lalu untuk alur penelitian di sini itu pertama dimulai dari tahap persiapan, di mana tuh dari melakukan studi pendahuluan. Di sini studi pendahuluan saya melakukan observasi awal dengan cara melakukan wawancara kepada ownernya dan juga karyawan dari retail First Bucket sendiri. Lalu selanjutnya itu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada tahap pengumpulan data, di mana tahap pengumpulan data ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri itu dapat dilihat saya membutuhkan data persepsi dan harapan pelanggan menggunakan SERVQUAL berdasarkan LSQS, data tingkat kepentingan dari setiap atribut layanan menurut pelanggan berdasarkan IPA, dan data demografis responden, di mana untuk mendapatkan data ini saya menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang berisi data-data yang telah saya butuhkan untuk diisi oleh konsumennya. Lalu untuk data sekunder sendiri, di sini saya hanya meminta berasal dari profil usaha dan juga studi literatur
penelitian terdahulu. Lalu di sini tuh saya melakukan penentuan jumlah responden, di mana untuk jumlah responden di sini tuh saya menggunakan eh, teknik sampling purposive sampling, di mana saya memiliki kriteria responden itu berusia minimal lebih dari 15 tahun dan pernah membeli minimal satu kali buket bunga dari retail Forsta Bucket dengan standar elot yang saya gunakan itu 10% dan tingkat kepercayaan 90%, di mana didapatkan untuk jumlah responden pada penelitian saya adalah 68 responden. Lalu di sini saya melakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner. Untuk penyusunannya di sini saya sesuaikan dengan dimensi RSQS dan juga untuk penilaiannya itu saya menggunakan skala Likert di mana 1 sampai 5, di mana itu ada sangat sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Seperti itu. Lalu yang kedua ini setelah saya melakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner, saya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika data telah valid dan data reliable, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan perhitungan self-qual dan perhitungan importance performance analysis. Lalu setelah itu saya melakukan analisis dan pembahasan, di mana untuk analisis dan pembahasannya itu ya analisis kualitas pelayanan menggunakan self-qual berdasarkan dimensi RSQS, analisis pemetaan atribut yang perlu diperbaiki menggunakan IPA. Lalu terakhir merupakan penutup, yaitu terkait dengan kesimpulan dan saran. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.